وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral hadirin wal hadirat sekalian, jazakumullah. Setelah kita bertahmid dan juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya kajian sirah nabawiyah kita pada subuh kali ini adalah tema sampai di Madinah dan membangun masjid. Di tema yang lalu kita sudah membahas tentang satu dari 3 hal yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesampainya di Madinah. Satu, membangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum muslimin, yaitu dari kalangan muhajirin dan ansar. Orang-orang muhajirin yang mengajarkan kepada kita sifat ifah, menjaga kehormatan diri, dan penduduk Ansar pribumi Muslim di Madinah yang mengajarkan kepada kita sifat ithar, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri sementara mereka butuh. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, dan satu lagi adalah membangun pasar. Nah, 1 dari 3 itu adalah membangun masjid. Saya ingin mengawali tema ini dengan mengutip firman Allah Ta'ala yang ada di dalam surat yang ke-9. Di ayat yang ke-18. Ini ayat berbicara tentang siapa orang-orang yang sejatinya menjadi pemakmur masjid. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Banyak fenomena masjid-masjid ini. Jamaahnya kadang-kadang lebih semangat dari pengurusnya. Kadang-kadang jamaah lebih semangat dari pengawasnya. Kadang-kadang jamaah lebih semangat dari pembinanya. Nah, karena memang ayat inilah yang menjelaskan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Innama hanyalah. Karena kalau dalam ilmu gramatikal bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu, innama itu adatul hasr, kata yang membatasi. Innama ya'muru masajidallah hanyalah yang memakmurkan masjid Allah. Kata yang digunakan Allah juga bentuk jamak masajid. Yang dimaksud itu berarti keseluruhan masjid yang ada di muka bumi ini tidak dibatasi dengan Masjidil Haram, atau dibatasi dengan Masjid Nabawi, atau dibatasi dengan Baitul Maqdis. Pokoknya semua masjid, termasuk di dalamnya Masjid Al-Iman. Masjid Al-Iman itu ternyata kata Al-Iman ini kata yang diidolakan banyak orang. Jadi masjid-masjid di Jakarta ini yang namanya Al-Iman itu banyak. Insya Allah. Nah, jemaah sekalian, nah siapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu? Yang pertama adalah man amana billah, orang yang beriman. Dan kita bersyukur kepada Allah, Allah takdirkan kita menjadi mukmin. Nah, kata yang digunakan oleh Allah itu amanah, bukan aslama. Karena memang ada perbedaan antara amanah dan aslama. Perbedaannya kita dapatkan misalnya kalau kita membuka surat yang ke-49. Surat apa Pak Ibu?
surat Al-Hujurat. Ini kalau bisa di Masjid Al-Iman itu ada program wajib menghafal menghafal urutan surat. Itu bagus banget. Saya kaget ketika suatu saat ngajar di satu masjid yang saya ajar ibu-ibu. Itu mereka kalau saya tanya surat, oh ternyata tahu. Jadi ternyata di masjid itu ada program. Itu dimulai dari ibu, bukan bapak-bapak satu. Semua itu wajib hafal urutan surat yang ada dalam Al-Quran. Kan hanya berapa, Bu? Hanya 114 saja kan? Masya Allah. Sekalipun nanti kalau kita membahas urutan surat dalam kajian Ulumul Quran itu menarik juga. Menariknya, apakah urutan Al-Quran itu tauqifiyun, apakah ijtihadiyun, atau ba'duha tauqifiyun, wa ba'duha ijtihadiyun. Itu kalau nanti Bapak Ibu buka dalam tulisannya Syekh Manna Al-Qattan, beliau punya kitab namanya Mabahis fi Ulumil Quran. Itu para ulama-ulama kita berbeda menjadi 3 pendapat. Ar-ra'yul awwal yaqul, pendapat pertama mengatakan tartibus suwar fil Quran tauqifiyun. Jadi urutan ayat Al-Quran, surat Al-Quran, surat bukan ayat lah ya. Kalau surat itu ada 3 pendapat, tapi kalau ayat hanya ada 1 pendapat. Jadi yang pertama mengatakan tartibus suwari fil Quran tauqifi, urutan surat dalam Al-Quran itu tauqifi, ketetapan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atas bimbingan Allah. Ini namai surat Al-Fatihah, letakkan di pertama. Ini namai surat Al-Baqarah, letakkan di nomor 2. Ini surat Ali Imran, letakkan di bagian ketiga. Ini surat An-Nisa, letakkan di 4. Ini surat Al-Ma'idah, letakkan di kelima. Ini surat Al-An'am, letakkan di ke-6. Ini surat Al-A'raf, letakkan di nomor 7. Ini surat Al-Anfal, letakkan di nomor 8. Ini surat At-Taubah, letakkan di surat ke-9. Ini surat Yunus, letakkan di surat yang ke-10. Ini surat Hud, letakkan di surat yang ke-11. Ini surat Yusuf, letakkan di surat ke-12. Ini surat Ar-Ra'd, letakkan di surat yang ke-13. Ini surat An-Nas, letakkan di surat yang ke-114 selesai. Banyak kalau dibaca semuanya kan nanti waktunya habis. Nah, itu harus hafal, Pak. Itu harus hafal. Yang kedua itu ijtihadi. Artinya bahwa atas masukan para sahabat-sahabat. Jadi diletakkan di bagian pertama, kedua, dan ketiga. Nanti yang ketiga mengatakan ba'duha tauqifiyun wa ba'duha ijtihadiyun. Sebagian itu adalah ketetapan Rasul, tapi sebagian ada ijtihadi. Tapi saya lebih cenderung pada sisi tauqifi, karena memang Quran itu luar biasa. Apalagi kalau nanti Bapak Ibu sekalian belajar ilmu namanya ilmu munasabah, ilmu korelasi. Korelasi itu jenisnya banyak. Ada korelasi internal ayat, ada korelasi antar ayat, ada korelasi antar kelompok ayat, ada korelasi antar surat, ada korelasi antara akhir surat dengan awal surat. Itu kita melihat bahwa memang ayat Quran ini urutan-urutannya luar biasa. Bahkan kalau urutan ayat itu bi ijma'il ulama bi anna tartiba al-ayat tauqifiyun. Jadi kalau urutan ayat itu para ulama-ulama kita berkonsensus, mereka bersepakat itu adalah tauqifi. Ketetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat pada sisi urutan-urutannya itu memang sangat indah sekali. Kalau Bapak Ibu ingin belajar ilmu munasabah, Bapak Ibu bisa membaca kitab namanya Tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Az-Zuhairi, itu ada 15 jilid. Berapa jilid, Pak?
Ada 15 jilid. Satu jilid rata-rata 500 halaman. Saya ada PDF-nya 15 jilid. Tapi kalau Bapak Ibu mau baca, insya Allah saya siap kirim. Tapi kalau nggak mau baca, ya nggak usah dikirim. Jadi, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Tadi saya sampaikan surat Al-Hujurat ayat yang ke-14. Itu Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu islam. Jadi orang-orang Badui, Arab itu jangan diterjemahkan orang Arab. Arab itu artinya Badui, Pak. Orang-orang Badui, jamak dari kata Arabi. Kalau orang Arab tunggal namanya Arabi. Kalau jamaknya Al-Arabu. Al-A'rab, ya kan, jamak dari kata Arabi. Arab itu orang-orang Badui, mereka yang tinggal di. Apa kata mereka? Amanna, kami telah beriman. Oleh Allah, Allah katakan kepada Rasulullah SAW, Qul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kalian itu sebenarnya belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakan kami telah beriman. Nah, lantas apa bedanya antara aslamna dan amanah? Aslamna itu lebih pada tampilan dohir. Islam tapi cenderung pada tampilan dohir, tapi iman itu pada tampilan batin. Ia sudah menghujam dalam qalbinya. Ini dijelaskan di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat panjang ketika Rasul kedatangan malaikat Jibril. Dan tiba-tiba ada seorang laki-laki yang ada seseorang yang dia datang kepada Rasulullah dalam bentuk seseorang kita. Karena malaikat itu non-gender, Pak. Maka apa yang terjadi? Orang itu tiba-tiba mengatakan, akhbirni anil Islam. Dalam riwayat tadi dikatakan, alimni anil Islam. Ajarkan kepadaku tentang Islam. Rasul katakan, antu'mina billahi wa antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakata wa tasumur ramadan wa tahujjal baita man istata'a ilaihi. Tapi anehnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ungkapan itu, orang itu mengatakan shadaqah. Ini tanya tapi kok membenarkan. Ini kadang-kadang di Masjid Al-Iman juga ada juga yang begitu, Pak. Tanya tapi membenarkan atau menyalahkan. Ini saya nggak nyindir, Pak. Karena tanya itu ada dua. Ada tanya yang melakukan klarifikasi, ada tanya yang memang nggak tahu. Tapi biasanya kalau jamaah yang ngaji itu bukannya nggak tahu, biasanya klarifikasi. Pengetahuan saya tentang masalah ini benar atau salah. Saya paham itu, Pak. Sangat paham sekali. Nah, jamaah sekalian, rahimahullah. Nanti yang kedua, tanya, mal iman, apa itu iman? Dijawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadari khairihi wa syarrihi. Kembali lagi mengatakan, shadaqah, kamu benar. Ya aneh juga ini orang tanya kok benar melulu gitu kan. Tanya lagi, mal ihsan, apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, sekalipun engkau tidak melihat Allah, Allah melihat. Karena itu ihsan. Kembali lagi mengatakan, shadaqah, kamu benar. Lalu tanya lagi, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu tiba? Ini Rasul mengatakan, mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il, tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu dari yang karena yang ditanya tentang hari definitif hari kiamat. Nah, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diberi informasi oleh Allah, itu tanda-tandanya.
Ada tanda-tanda besar, ada tanda-tanda sedang, ada tanda-tanda kecil. Itu ada kitab namanya Asyratus Sa'ah, ciri-ciri hari kiamat. Kalau Bapak Ibu nanti mau kitab itu, bisa itu nanti saya kirim ke Bapak Ibu sekalian. Dan termasuk juga kitab tentang ensiklopedi kiamat. Jadi ada satu masjid yang kemarin minta sama saya membahas tentang ensiklopedi hari kiamat, itu 4 kali pertemuan tapi enggak tuntas. Karena ensiklopedi tentang hari kiamat ini dia sangat sangat luas sekali. Ini saya tunjukkan. Ada tanda-tanda besar, ini tanda-tanda kecil aja banyak. Ini yang ngarang namanya kitab aslinya Mausu'atul Akhirati Asyratus Sa'ah. Ensiklopedia hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, itu judul aslinya. Yang ngarang namanya Syekh Mahir Ahmad As-Sufi. Ini kalau kita membahas ini saja panjang, Pak, tanda-tanda kecil, tanda-tanda sedang, apalagi kalau kita bahas tentang tanda-tanda besar, tentang Al-Mahdi misalnya. Pertanyaan tentang Al-Mahdi ini kan banyak. Kapan lahirnya, sifatnya bagaimana, tandanya bagaimana, tanda-tanda kemunculannya nanti bagaimana, ya kan? Dan kemudian tentang kematian beliau, tentang keadilan. Apalagi kalau kita bicara tentang Dajjal. Dajjal itu banyak yang harus dipaparkan. Tentang siapa itu Dajjal, apa makna Dajjal, sifatnya kayak apa. Kemudian ada kata kafir di antara kedua matanya, waktu keluarnya kapan, tempat keluarnya, maaf, di Cipedang Elo atau di mana. Nah, itu kan termasuk yang kita harus tahu. Belum lagi nanti kalau kita berbicara tentang Nabi Isa, bagaimana Al-Quran bicara tentang Nabi Isa, kemudian hadis Rasulullah SAW berbicara tentang Nabi Isa. Tempat turunnya nanti di mana, masa turunnya berapa lama, nah ini banyak. Apalagi nanti kalau kita bicara tentang Ya'juj dan Ma'juj dan yang lainnya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala. Jadi pertama, bahwa memang ada perbedaan antara amanah dengan aslam. Kita kembali kepada surat At-Taubah. Ini baru mukadimah ya, belum ngaji Bapak ya. Baru mukadimah, belum mukadimah. Nah, itu Allah katakan setelah man amana billah wal yaumil akhir. Ini kita harus hati-hati dengan redaksi seperti ini, Pak. Ada orang-orang yang kritis dan itu terlalu kritis akhirnya mengatakan kalau yang saya imani rukun iman itu hanya ada 2 katanya, Pak. Dalilnya pakai ini. Yaitu amanah billahi wal yaumil. Dan mereka mengatakan bukannya saya tidak meyakini bahwa malaikat itu kita imani, rasul kita imani, tapi yang saya imani dan ia sebagai pilar keimanan itu hanya 2. Ini enggak benar sama sekali. Karena berlawanan dengan hadis Rasulullah SAW, hadis Jibril. Jadi referensi keagamaan itu kan tidak hanya Al-Quran tapi juga sunnah Rasulullah SAW seperti disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Hajjatul Wada ketika khutbah wada yang kan taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kita Rasulullah SAW. Jadi 2. Kalau tidak mengambil sunnah berarti ingkarus sunnah. Atau paham namanya Quranisme. Paham Quranisme. Itu mereka bajunya ganti-ganti. Kadang Quranisme, kadang ingkarus sunnah. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan ulang kenapa mereka jatuh pada syubhat terkait dengan ingkarus sunnah. Ya kan? Jadi, tapi yang jelas paham itu tidak benar sama sekali. Wal yaumil akhir wa aqamas shalah, dan ia yang mendirikan salat. Makanya kita yang datang ke masjid ini adalah orang-orang yang punya komitmen salat. Wa aqama, itu mendirikan. Artinya apa? Tidak hanya sekedar melakukan salat. Salat ini kita jadikan sebagai pilar kita untuk menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita.
Jadi sholat kita tegakkan, tapi juga nilai-nilai sholat yang terkandung di dalamnya juga kita tegakkan. Kalau kita bisa menghayati nilai-nilai sholat itu Masya Allah. Takbir aja luar biasa. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, itu sebenarnya mengedukasi pada kita selain Allah itu kecil. Jadi jangan ada di antara kita, sekalipun badannya besar, itu merasa besar juga boleh. Insya Allah. Ini nggak usah lihat ke kanan ke kiri, Pak. Rata-rata ini para pembesar ini, Pak. Ada pembesar, ada pengurus. Insya Allah. Pembesar yang badannya besar-besar. Pengurus yang dia badannya kurus. Petinggi yang badannya tinggi-tinggi. Jadi waqamus shalah. Enak, Pak. Kalau kita mengaplikasikan nilai Allahu Akbar dalam kehidupan, tidak ada kesombongan dalam diri. Apa sih yang kita sombongkan? Apa yang kita sebut? Harta. Harta itu ya'ti wa yahdahab. Dia datang dan dia pergi. Betul kan? Ada orang yang kaya raya, tiba-tiba kemudian hartanya habis. Ada atau tidak? Apa yang kita banggakan lagi? Biasanya orang bangga selain karena faktor harta, jabatan. Jabatan itu kan punya durasi waktu. Iya kan? Kan ada usia pensiun. Usia pensiun macam-macam, ada yang 55 tahun sudah pensiun, yang bekerja di perusahaan. Kemudian di instansi pemerintah ada yang 56 tahun pensiun. Kita di Telkom itu bagus sekali, itu usianya 56 harus pensiun. Nanti yang 58 ada yang baru pensiun, ada yang 60 tahun pensiun, ada yang 65 tahun pensiun, itu rata-rata para peneliti. Nah, itu 65. Yang 70 ada atau tidak berpensiun? Ada batasan waktu. Orang tidak terus menjadi pejabat terus. Apa yang biasanya dijadikan orang sombong? Ilmu itu kata Allah, wa ma utitum minal ilmi illa. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Ilmu kita ini parsial. Orang-orang yang sampai pada tingkat abqari, jenius, seperti Pak Habibie, dan semisalnya itu, pertanyaan saya, ilmunya terbatas atau unlimited? Limited, itu ilmunya, Pak. Ia menguasai teori-teori terkait dengan pembuatan pesawat, tapi kalau nanti disuruh ngajar sirah nabawiyah, kira-kira bisa itu dia? Ya bisa, tapi harus belajar dulu gitu kan. Suruh ngajar tafsir, ya ntar dulu. Jadi inilah yang menjadikan kemudian ilmu kita. Jadi kalau Allah ingin mengambilnya, itu mudah sekali. Kita kena sakit, dan sakit itu yang diserang, misalnya otak kita, kemudian kita kena amnesia. Udah lupa semua itu. Ada seorang ustaz yang dulu ya sesekali Bapak Ibu panggil juga di sini. Yang tinggal di Sukabumi. Indonesia, Pak. Namanya Ustaz Fakhruddin. Itu kayaknya sudah lama sekali, mungkin tahun 2010-an ya. Itu beliau kena. Saya sempat alhamdulillah silaturahim ke rumahnya. Jadi kan beliau itu sebenarnya kitab Alfiyah itu kan apa? Jadi bait syair tentang kaedah-kaedah gramatikal bahasa Arab, namanya kitab Alfiyah, itu hafal semua, tapi hilang, Pak. Dan waktu ke sana di terapi, beliau mengatakan, kami sedang recovery untuk pemulihan ingatan saya. Tapi itu juga berat sekali. Quran setengah hafal gitu kan, tapi ternyata kena amnesia. Jadi sekalian ini yang menjadikan orang tidak boleh. Karena apa? Ilmu kita terbatas. Dan kalau Allah mau ngambil ilmu itu juga hikmah dari kata Allahu Akbar dalam takdir kita. Kemudian kalau kita membaca suratul Fatihah, sudah Masya Allah, itu pelajaran yang sangat berharga. Diprologi dengan basmalah, kemudian selanjutnya kita mengatakan Alhamdulillahirabbil. Ini konsep hidup kalau kita ingin sehat,
jangan pernah dipuji. Jangan pernah ingin kita memberikan kontribusi apapun di masjid, di masyarakat, di kantor, tapi jangan pernah dipuji. Karena apa? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Orang kenapa itu sakit-sakitan, dia ingin dipuji, nggak ada yang muji. Kira-kira kecewa atau kecewa banget? Kecewa banget. Saya sudah memberikan kontribusi di masyarakat saya, kenapa tidak ada yang tepuk tangan? Kenapa tidak ada yang memuji saya? Itu yang menjadikan dia sakit-sakitan. Hati kan? Jadi yang diserang itu hati. Tapi kalau hatinya baik, insya Allah bisa. Jadi wa aqamas sholata wa ataz zakah, dan ia yang menunaikan zakat. Jadi kalau harta kita tunaikan, maka dipastikan insya Allah kita orang yang gemar memakmurkan masjid. Alhamdulillah di Al-Iman ini sudah ada UPZ, ini bagus. Ya, tinggal bapak-bapak yang memang sudah wajib zakat. Zakat itu kan tidak hanya zakat. Ada zakat binatang ternak, ada zakat perdagangan, ada zakat emas dan perak yang kemudian dikembangkan oleh para ulama-ulama kita dengan kalau dulu orang nggak ada yang namanya menabung rupiah, maka kemudian orang yang punya tabungan ini dianalogikan dengan emas dan perak. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya duit sudah sampai pada nisab yang nilainya 85 gram emas, maka itu sudah 1 tahun yang akan datang dikeluarkan zakatnya. Sama kalau Bapak Ibu punya deposito juga sama. Deposito kalau sudah sampai nisab ditandai 1 tahun yang akan datang, kalau masih sampai nisab dikeluarkan zakatnya. Bapak-bapak yang mungkin punya investasi saham syariah, nanti kalau sudah sampai nisab tandai 1 tahun yang akan datang keluarkan. Yang punya investasi sukuk retail, obligasi juga sama. Kalau investasi kita sudah sampai pada nisab ditandai 1 tahun yang akan datang, itu dikeluarkan zakatnya. Nah, itu luar biasa. Nanti silakan Bapak Ibu lihat keberkahan dan sekaligus bagaimana cara Allah menjaga harta kita. Itu luar biasa. Insya Allah. Ada seorang jemaah, Insya Allah luar biasa, orang Padang. Dia punya satu perusahaan garment, Pak. Mana ada perusahaan garment ketika terjadi pandemi bisa survei, Pak? Nggak ada. Ambruk semua, Pak. Tapi alhamdulillah ini perusahaan itu masih eksis. Masih adalah karena beliau menjaga perusahaan itu dengan mengeluarkan zakatnya. Sebelum pandemi itu sekitar 7-9 miliar. Zakatnya. Luar biasa. Jadi kita juga sama, kalau harta kita insya Allah, kalau memang ada Pak ya, kalau memang ada kita zakati, dan di situ insya Allah kita akan merasakan sebuah keberkahan. Mahiyal barokah, apa itu barokah? Ada 2 penjelasan para ulama tentang barokah. Al-barokatu hiya ziyadatul khairi wa ziyadatul ta'ah. Hati-hati, umur kita tidak lagi muda. Kita ini usianya sudah berapa tahun? Halo? Nah, kalau kita tidak tambah taat dan kebiasaan kita masih negatif, ini yang berbahaya. Ada sebuah atsar yang mengatakan, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapa orangnya yang hidup dengan lifestyle tertentu, maka dia akan meninggal dalam kondisi seperti itu. Yang ngaji biasanya meninggalnya ya kadang-kadang ada kan jamaah lagi ngaji, kemudian pas ngantuk, tidur terus. Ada tidak? Ada juga. Saya sebenarnya kalau ngaji itu nggak pernah nyindir, Pak. Ini kan sedang menjelaskan sebenarnya. Jadi seperti itu, Bapak sekalian. Insya Allah. Ada yang ketika sujud terus. Nah, karena memang biasanya ahli sholat. Ada yang ketika dia tasyahud tiba-tiba ngelempang. Ada atau tidak? Ada yang ketika dia berdiri, tiba-tiba dia jatuh. Karena memang kebiasaan seperti itu. Man 'asha 'ala syai'in. Begitu juga orang yang kebiasaannya negatif. Lagi main kartu, tiba-tiba jantung, kan ada atau tidak?
Ada juga yang Masya Allah, saya baru saja hari Senin yang lalu diberi teguran oleh Allah terkait dengan masalah kematian. Ada tetangga yang Masya Allah, beliau ahli ibadah. Biasanya kalau jam 3:30 itu dia bangunin anak-anak. Tapi untuk kali ini tidak. Dan pembantunya juga awalnya tidak menaruh curiga. Jadi sampai jam 6 ini ibu biasanya itu aktivitasnya luar biasa, mobilnya luar biasa, sudah jam 6 kok belum ada tanda-tanda dia keluar dari kamarnya. Ternyata kamarnya diketuk dan ternyata tidak ada jawaban dan ternyata pintunya tidak dikunci. Setelah dibuka ternyata ibu itu sudah meninggal dunia. Nggak tahu meninggalnya jam berapa. Yang jelas jam 6 itu baru ketahuan dia meninggal dunia. Masya Allah, luar biasa. Itulah kematian. Tapi yang terpenting itu adalah kita membiasakan hal-hal yang baik, maka disitulah insya Allah kita akan menggapai happy ending atau husnul. Dan baru setelah itu adalah walam yakhsha illallah. Dan ia tidak takut kecuali pada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Nah, sekarang kita ngaji, Pak. Oh, baru ngaji tuh. Udah lama banget baru ngaji, Pak ya. Mukaddimahnya kepanjangan. Nah, ini item-item ya. Jadi ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, kan Rasul itu datangnya belakang. Kan sahabat-sahabat Rasul ini. Sahabat-sahabat Rasul itu tipologinya datang ke Madinah itu dua. Ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi. Yang mayoritas sembunyi-sembunyi. Yang terang-terangan hanya beberapa sahabat seperti Umar bin Khattab, seperti Hamzah. Nah, itu yang terang-terangan. Karena mereka ini orang-orang yang secara fisik mereka kuat. Dan kemudian mereka, orang-orang Quraisy itu sudah tahu tentang kekuatan fisik daripada Umar dan juga Hamzah. Itu bahkan kalau Umar sebelum berangkat ke Madinah, itu umrah dulu. Itu tawaf dulu, tawaf dulu. Tawaf dan kemudian beliau habis itu berkata, siapa yang ingin menjandakan istri dan ingin menjadikan anak-anaknya yatim, silahkan temui saya di balik lembah ini. Gak ada yang datang. Karena memang mereka tahu Umar itu kuat. Kan dulu face to face. Kalau mau gelut kan, gitu. Gak ada. Hamzah juga sama, gak ada yang. Nggak ada yang berani, karena Hamzah ini memang sahabat yang terkenal dengan kekuatan fisiknya. Abu Jahal aja dipukul, Pak. Keislaman Hamzah itu kan sebenarnya dilatari oleh kasus karena keponakannya yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dianiaya oleh Abu Jahal. Ada orang yang menginformasikan kepada Hamzah, wahai Hamzah, keponakan kamu itu lagi dianiaya oleh Abu Jahal. Lalu bergegas ke situ, langsung diambil busur, lalu dia pukul. Tapi memang Hamzah ini kan orang hebat. Orang yang diedukasi oleh ayahnya yang hebat. Dan saudara-saudaranya juga banyak yang hebat. Punya adik perempuan, Bu. Itu namanya Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Itu hebat luar biasa. Kenapa Zubair ibn Awam itu menjadi sosok seorang sahabat yang pemberani? Bahkan Umar ibn Khattab mengatakan, ini satu orang yang ia nilainya seperti 1000 orang. Itu dalam peristiwa ekspansi ke Mesir. Sekalipun memang yang memimpin pada waktu itu adalah Amr ibn As, maka yang jadi gubernur akhirnya Amr ibn As. Karena apa? Anaknya namanya Zubair ibn Awam. Zubair ibn Awam. Buah pernikahan antara Safiyah bintu Abdul Muttalib dengan Al-Awwam. Sekalipun Al-Awwam ini bukan suami yang pertama, tapi suami yang kedua. Suaminya pertama meninggal, setelah itu menikah dengan Al-Awwam. Nah, kenapa dia menjadi sosok berani? Ini peran ibu, Sofiyah. Sofiyah luar biasa. Jadi waktu masih kecil, Zubair itu suka kalau malam-malam dibawa keluar, di tengah kegelapan itu ditinggal. Tapi dipantau dari jauh. Ini untuk melatih keberanian. Tapi kalau kita agak susah, di mana-mana terang semua, Pak. Ada listrik semuanya. Dulu kan nggak ada listrik, ditinggal dalam kegelapan itu dipantau dari jauh. Ini Zubair dilatih biar menjadi pemberani. Karena banyak anak-anak itu kan yang maaf kalau tidak dikondisikan seperti itu tidak menjadi pemberani. Takut kan? Oh malam gelap, nanti ada setan lagi.
Setan dari kalangan manusia, Pak. Itu Bapak sekalian, luar biasa. Nah, kaum muslimin di Madinah mendengar keluarnya Rasul dari Makkah. Mereka menunggu kedatangan Rasulullah dari pagi hingga matahari terasa terik dan menyengat. Mereka pulang ke rumah masing-masing setelah seharian menunggu. Ya, karena ada satu kerinduan. Para sahabat-sahabat yang mereka pernah berinteraksi dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah ada rasa rindu. Kalau ada orang-orang baik itu di mana-mana itu selalu ngangenin, Pak. Halo, betul atau tidak? Coba kalau jamaah di sini, ada satu jamaah yang dia baik sekali, Masya Allah. Itu nggak ada kira-kira. Tapi ada juga orang yang nggak ngangenin sama sekali. Mau hadir atau tidak, nggak ada urusannya gitu kan. Tapi insya Allah kita ini orang yang ngangenin semuanya. Itu orang-orang soleh, itu ngangenin. Dicari, kok nggak ada, Masya Allah. Nah, seorang Yahudi yang berada di salah satu benteng mereka melihat rombongan Rasulullah SAW, lalu memberitahu mereka, kaum muslimin berhamburan keluar dan menemui Rasulullah SAW. Jadi ternyata, Bapak sekalian, di antara mereka yang menyambut Rasulullah SAW, konteksnya sebenarnya tidak menyambut, ya mereka ingin tahu sifat-sifat yang mereka dapati dalam kitab-kitab mereka, termasuk dalam kitab Taurat. Kalau mereka Yahudi, itu mereka ingin memastikan sifat ini yang saya tahu ini ada benar nggak sama Rasul Sallallahu Alaihi. Dan yang sangat masyhur di antara orang Yahudi itu namanya adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Ini orang Yahudi yang dia penasaran. Tapi ternyata setelah dicocokin benar, Pak. Dan akhirnya nanti Abdullah bin Salam singkatnya dalam itu dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Tapi ada orang-orang Yahudi yang mereka tahu sifat-sifat yang melekat pada Rasul, mereka enggak mengimani, itu juga ada juga. Karena ahlul kitab itu kan pada prinsipnya kitabnya itu sumbernya kan sama, minas sama, minallahi rabbul alamin. Jadi itu sekalian. Nah, terdengar suara takbir dari Banu Amr bin Auf, lalu kaum muslimin Madinah pun serentak bertakbir gembira atas kedatangan Rasulullah SAW. Pasti orang-orang yang mereka di dadanya ada iman, enggak datang, mereka bahagia. Kita termasuk orang-orang yang ketika kita datang pada sebuah komunitas, malah orang pada sedih semuanya, baik. Nah itu nggak benar. Berarti ada masalah dalam diri. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah wa azakum, ini masyarakat menyambut Abu. Ternyata ada yang salah juga, Pak. Dikira ini Rasulullah tapi malah Abu Bakar. Abu Bakar berdiri di hadapan masyarakat Ansar sementara Rasul telah duduk. Sebagian masyarakat yang belum mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menyambut Abu Bakar sehingga Rasul terkena panas matahari. Dikira itu Rasulullah. Waktu itu kan belum ada peradaban manusia yang maju seperti hari ini, belum ada YouTube, belum ada apa itu WA. Ya kalau ada waktu itu penduduk Madinah di WA dulu, dikirimi foto Rasulullah. Masya Allah. Jadi salah tebak. Ini kasus sebenarnya salah tebak itu sebenarnya tidak hanya sama Abu Bakar. Kalau ini hal yang melatari karena mereka belum tahu. Tapi ada sahabat Rasul yang itu paling mirip dengan Rasulullah. Namanya Ja'far bin Abi Thalib. Ya maklum, itu Ja'far sama Rasul itu kan sepupu kan. Jadi kakeknya sama, jadi wajahnya itu paling mirip. Sampai beberapa mengatakan, saya tidak bisa membedakan ini Ja'far atau Rasul, karena memang mirip. Sekalipun memang pasti ada bedanya lah antara Rasulullah dengan Ja'far bin Abi Thalib. Abu Bakar menghampiri dan menaungi beliau dengan selendang. Lihat bagaimana sahabat itu mengedukasi kepada kita terkait dengan penghormatan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasul itu kepanasan, nggak pengen kepanasan, lalu diselendangin, dinaungi dengan selendang. Nah, ketika itu barulah diketahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di sana. Itu Masya Allah, sampai seperti itu kasusnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam awal-awal datang di Madinah.
Rasul dan Abu Bakar singgah di Bani Amr bin Auf. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermalam di Bani Amr beberapa belas malam. Nah, di tempat tersebut Rasulullah mendirikan masjid yang dikenal dengan masjid yang didirikan di atas fondasi takwa. Nah, itulah namanya Masjid Quba yang biasanya Bapak Ibu sekalian kalau pas haji, pas umroh dan traveling di Madinah, itu yang pertama kali dikunjungi adalah Masjid Quba. Masjid Quba itu ada keistimewaannya. As-salatu fi Masjid Quba ta'dilu umrah. Kita melakukan sholat di Masjid Quba itu seperti kita melakukan ibadah umroh. Tapi kalau kita pas lagi dari Indonesia dan kemudian ke Madinah dulu, tidak langsung ke Makkah, nah setelah itu kita ziarah ke Masjid Quba, lalu sholat di situ, jangan langsung pulang, kan sudah dapat pahala umroh itu kan. Ya, artinya ibadah yang dilakukan secara langsung dan seperti itu kan beda, Pak. Seperti ketika kita melakukan pengajian seperti ini, habis kita melakukan pengajian kan kita melakukan sholat syuruk, nilai pahala melakukan sholat syuruk itu adalah seperti orang yang melakukan ibadah haji dan umroh tamatan. Ibadah haji dan umroh secara semua. Tapi yang menjadi pertanyaan itu sama benar atau tidak? Ya beda lah, Pak. Mau haji beneran dengan seperti nilai pahala haji dan jadi jangan kemudian kita berkata, kalau gitu saya nggak usah haji, nggak usah umroh. Mau setiap hari sudah haji umroh. Enggak, Pak. Tapi kita tetap punya cita-cita melakukan ibadah haji di sana. Insya Allah. Itu namanya Masjid Quba. Dan Masjid Quba ini berada di area yang kalau Bapak Ibu sekalian kan kalau habis dari Masjid Quba kan biasanya jalan-jalan dulu kan ke kebun kurma kan. Nah, kebun kurma itu kebun yang bagus-bagus di situ. Dulu yang tinggal di situ itu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu pintar-pintar. Mereka milih tempat yang bagus-bagus. Kan di situ kebunnya sangat bagus sekali, sangat rindang sekali. Itu punya akar sejarah. Itu. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, singgah di rumah Kalsum bin Hadam. Jadi ketika pertama kali tiba di Kuba, Rasulullah SAW tinggal di rumah Kalsum bin Hadam, Bani Amr bin. Nah, ia adalah pemuka suku Aus yang ketika itu masih musyrik dan kemudian memeluk Islam. Jadi waktu itu dia masih musyrik, Pak. Tapi akhirnya pelan-pelan dia berinteraksi dengan Rasul dan juga para sahabat dan akhirnya masuk Islam. Jadi Kalsum bin Hadam ini dia masuk Islamnya agak belakangan setelah tokoh Aus yang sangat masyhur namanya Usaid bin siapa, Pak? Oh, ini kayaknya lupa ini, Pak. Usaid bin Khudair, Pak. Usaid bin Khudair. Jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ke Madinah kan beliau sudah mengirimkan duta dakwah kan? Siapa namanya, Bapak Ibu? Mus'ab ibnu Umair. Mus'ab ibnu Umair. Sekalipun memang usianya nggak panjang. Usaid itu, Mus'ab ibnu Umair itu usia 40 tahun sudah meninggal. Makanya kalau hari ini ada yang usianya 40 tahun, tolong hati-hati. Siapa tahu usianya seperti Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab ibnu Umair, beliau syahid dalam peristiwa Perang Uhud. Yang sangat masyhur. Kalau Bapak Ibu ziarah ke kawasan Madinah, di situ kan ada Makbarah Uhud kan? Nah, itu ada kuburannya, itu adalah di antaranya kuburan Mus'ab ibnu Umair. Mus'ab ibnu Umair itu ketika meninggal, ketika syahid itu luar biasa. Kain kafannya, Bapak sekalian, itu yang dipakai untuk mengkafani beliau itu sangat terbatas. Ketika kemudian ditarik ke bawah, kepalanya kelihatan. Ketika ditarik ke atas, kakinya kelihatan. Padahal ketika dia belum masuk Islam, itu terkenal dengan anak muda yang difasilitasi oleh ibunya, fasilitas materi yang melimpah. Tapi iman yang ada di dadanya, itu yang menjadikan dia memilih hidup sederhana di atas dinul Islam. Nah, itu jemaah sekalian. Nah, ada yang berpendapat bahwa ia telah memeluk Islam sebelum Rasulullah SAW sampai di Madinah. Ini khilaf, tapi pendapat yang kuat itu yang pertama. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah wa azzakumullah,
Kemudian Rasulullah SAW melakukan perjalanan yang diikuti oleh masyarakat. Banyak yang ikut. Setiap melewati kabilah-kabilah kaum Ansor, para pemuka kaum menemui beliau dan mengajaknya untuk singgah di tempat mereka. Itu kebaikan para sahabat. Pengen rumahnya disinggahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka menginginkan ada suatu keberkahan yang sangat luar biasa. Jadi itu yang dilakukan oleh kabilah-kabilah Ansor, kabilah-kabilah penduduk pribumi Muslim yang mereka rata-rata Islamnya itu di tangan setelah setelah hidayah dari Allah itu adalah dari sentuhan dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab ibnu Umair. Setelah itu adalah Usaid bin Hudair. Karena setelah Usaid bin Hudair beliau juga mendakwahkan Islam di Madinah. Tapi nanti yang hebat itu adalah Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad itu tokoh Khazraj. Ketika dia masuk Islam, semua orang satu kabilah masuk Islam semua. Maka ini yang kemudian sering saya sampaikan, pendekatan dakwah itu adalah pendekatan tokoh. Itu yang sangat efektif karena biasanya kalau tokoh itu dia masuk Islam biasanya kalau dia punya komitmen keislaman yang baik maka biasanya anak buahnya akan mengikuti. Saya suka mengamati masjid, Pak. Masjid itu yang ramai itu kalau pembinanya, pengawasnya dan pengurusnya itu mereka menjadi teladan para jemaah. Kok pembina, kemudian pengawas, pengurus kok ke masjid, insya Allah masjidnya ramai, Pak. Lihat itu. Tapi kalau ini pembina hanya namanya saja nggak pernah ke masjid, pengawas hanya namanya nggak pernah ke masjid, itu masjid cenderung sepi. Karena apa? Banyak makelar di situ. Ya, nyuruh orang lain ke masjid, tapi dia nggak pernah ke masjid kan itu. Itu masalahnya. Silakan amati, Pak. Di kantor juga sama. Kok kepala kantornya dia rajin ke masjid, nanti anak buahnya ke masjid. Itu sebenarnya dulu yang dilakukan oleh sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Sa'ad bin Mu'ad. Dia masuk Islam, semuanya masuk Islam. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah wa azakum. Beliau memberkatinya dan tidak singgah di tempat tersebut, kemudian merunduk dan sedikit berjalan. Nah, saya akan mengikuti ontaku. Nanti di mana onta itu berhenti, maka disitulah Rasulullah SAW akan tinggal. Biarkanlah onta menentukan pilihannya. Nah, jauh sekalian rahimakumullah. Nah, setelah itu beliau membangun masjid. Jadi onta Rasulullah berhenti di sebuah tempat, di sebuah tanah, tempat menjemur kurma oleh Suhail dan Sahal, dua anak yatim di bawah penjagaan Sa'ad bin Zurarah. Sa'ad bin Zurarah ini siapa? Jadi penduduk Madinah yang dia masuk Islam, yang mendampingi Mus'ab ibn Umair. Karena beliau itu adalah orang yang tahu tentang kondisi sosial penduduk Madinah. Siapa yang nanti akan menjadi target dakwah itu Sa'ad Zurarah itu yang sudah memplanningnya. Ini. Karena beliau pribumi jadi tahu kondisi sosial Madinah. Itu Sa'ad bin Zurarah. Nah, Rasulullah SAW berhenti di tempat tersebut dan berkata, insya Allah di sinilah tempat tinggal saya. Jadi ada keadilan karena mereka semuanya pengen disinggahi rumahnya, pengen tinggal di rumahnya kan. Rasulullah SAW juga anak yatim tersebut dan bernegosiasi terkait harga karena tempat tersebut masjid, masya Allah. Nah, di sinilah keduanya ingin menghibahkan tempat tersebut, namun Rasulullah SAW enggan menerimanya dan membeli dari keduanya karena memang ini anak yatim, Suhail dan Sahal. Kasihan, Mbak. Rasulullah SAW sangat kasihan dan ini juga sekaligus memberikan pembelajaran kepada kita. Kasihani anak-anak yatim. Dan tidaklah ada seorang mukmin yang ia memuliakan anak-anak yatim, pasti Allah akan muliakan. Pasti Allah memuliakan. Lihat orang-orang yang memuliakan anak yatim. Memuliakan anak yatim itu bisa dalam bentuk kita menampung mereka di rumah kita atau di lembaga. Bisa kita memberikan donasi kepada mereka secara rutin
Tapi kebutuhan mereka karena tidak hanya aspek materi, tapi juga aspek intelektual dan spiritualitas, maka perlu mereka dibina. Mereka dibina, suruh ngaji di masjid, Masya Allah. Dan Alhamdulillah sekarang sudah banyak sekali lembaga-lembaga yatim piatu dan rumah-rumah tahfidz yang mereka menskala prioritaskan anak-anak yatim. Wah, itu jariah luar biasa, Pak. La yukallifullahu nafsan illa usaha, maka dalam batas yang kita mampu, berilah kontribusi kepada anak-anak yatim. Nanti kita akan merasakan keberkahan hidup yang sangat luar biasa. Nah, di sanalah mulai meletakkan batu pertama sebagai pertanda pembangunan di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membeli sebidang tanah dengan harga 10 dinar dengan menggunakan uang Abu Bakar. Karena memang Abu Bakar ini adalah seorang sahabat yang sangat luar biasa, ya kan? Tapi nanti ada satu kisah yang ini menjadi pelajaran bagi para ayah. Sekalipun beliau ini orang yang kaya raya, ketika dia menikahkan putrinya Asma bintu Abi Bakar, anaknya kan namanya satu di antaranya Asma kan? Asma, kemudian ada Aisyah, yang lagi ada Abu Bakar, ada Abdurrahman, ada Abdullah, dan satu lagi Muhammad. Itu ternyata anaknya Asma ini dinikahkan dengan seorang anak muda yang miskin, Pak. Yang miskin. Siapa suaminya namanya? Zubair ibnul Awwam. Zubair ibnul Awwam. Kan menikah dengan Asma. Nanti lahirlah Abdullah yang terkenal dengan kecerdasannya yang sangat luar biasa. Abdullah bin Zubair. Tapi ternyata dalam perjalanan karena memang ini orientasinya adalah orientasi agama dan Zubair ini nikahnya adalah karena Allah, karena ingin menjaga kehormatan di akhirnya beliau dimudahkan urusan rezeki oleh Allah dan akhirnya ketika meninggal termasuk sahabat nomor 2 dari sisi kepemilikan aset. Jadi ketika meninggal itu asetnya sampai 5 triliun. Hanya ada seorang sahabat yang melampaui beliau, yaitu Zubair bin Awwam yang 6 triliun, sementara Utsman bin Affan itu nomor 3, yaitu 3 triliun. Itu maknanya apa? Ini sebenarnya pesan untuk yang masih muda-muda, pastikan sisi materi itu memang, ekonomi itu penting, Pak. Yang kaya raya itu adalah orang muslim, orang-orang Islam, maka dipastikan mereka bisa memberikan kontribusi yang lebih besar. Apalagi kalau yang muslim ini mau ngaji, Pak. Silahkan lihat, kok ada masjid, kok dia rame, biasanya di situ ada orang-orang yang memang secara ekonomi bagus-bagus, tapi sekaligus punya komitmen keislaman yang baik. Itu, Pak. Makanya pada masa Rasulullah SAW yang namanya sahabat-sahabat yang kaya-kaya itu enteng sekali mereka mengeluarkan harta mereka. Kalau infak itu tidak hanya ratusan juta, kalau infak itu miliaran. Sahabat Rasulullah SAW dalam perang Tabuk itu dia nyumbang 12 miliar. Tapi tidak langsung cash dalam bentuk dinar, tapi dalam wujud onta 300 onta. Karena apa 300 onta itu? Kalau satu ekor onta taruhnya harganya misalnya 40 juta, 40 juta kali 300 kan 12 miliar. Saya cepat ngitungnya karena sudah saya hitung di rumah Pak. Itu. Sudah saya hitung, jadi sudah apa-apa. Jadi ini kemudian beliau juga sempat tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah SAW berkata, rumah siapa yang paling dekat dengan keluarga kami? Abu Ayyub menjawab, saya wahai Rasulullah SAW. Itu rumahku dan itu pintunya. Tapi nanti ada satu riwayat yang lain yang mengatakan nanti awalnya Abu Ayyub itu tinggal di atas, rumahnya tinggal. Dan kemudian Rasulullah dibawa, tapi sesekali ada barang-barang itu yang ia jatuh. Struktur bangunannya kan tidak seperti yang ada di Cipinang Elo, Pak. Masih kayu-kayu pelapah kurma di situ kan. Mungkin masih ada yang bolong-bolong, itu jatuh. Beliau nggak enak. Kemudian Abu Ayyub mengatakan, kalau gitu engkau ya Rasul, yang di atas saja. Rasul berkata, pulanglah dan siapkan tempat bagi kami untuk beristirahat. Abu Ayyub membawa dan memasukkan kendaraan beliau ke rumahnya. Nah, jemaah sekalian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menempati rumah Abu Ayyub hingga selesai membangun masjid dan membangun rumah.
Tapi saya ingin sampaikan betapa ketika Rasulullah SAW membangun masjid, ini memberikan satu isyarat, masjid ini adalah tempat yang sangat urgen bagi kita sebagai seorang muslim. Jangan kita tinggalkan masjid, pastikan hati kita tertambah dengan masjid, karena Rasulullah SAW katakan nanti di yaumil akhir itu ada orang-orang yang mendapatkan fasilitas naungan saat tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Satu dari 7 golongan itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang, ibu-ibu nggak usah mengerutkan wajahnya. Rajulun itu memang laki-laki, akan tetapi kata rajul itu dalam konteks hadis itu termasuk dalam uslubut taglib yang ibu-ibu, yang emak-emak, yang perempuan sudah include. Jadi kalau ibu-ibu juga hatinya tertambah di masjid, istiqomah ngaji, bapak-bapak sekalian istiqomah ngaji, insya Allah nanti mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini syurutnya sudah kelamaan ya, karena syurut kita jam 5 lebih 40-an Pak ya. Oke, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman kepada Dajjal apakah bagian dari iman yang harus kita hadirkan dalam kehidupan kita? Iya. Karena apa? Hadis-hadis tentang Dajjal itu banyak hadis-hadis yang sahih. Kita wajib mengimani tentang Dajjal, tapi yang kita imani adalah yang berbasis pada hadis-hadis yang sahih. Karena ada juga yang nambah-nambahin. Nah, itu yang nggak boleh. Makanya perlunya Bapak Ibu sekalian itu membaca kitab tentang hari kiamat, tapi yang pengarangnya memang sudah punya kapasitas untuk berbicara tentang hal-hal yang gaib. Ini kan Dajjal kan memang wilayah kegaiban. Yang ia ada tapi belum kasat. Nanti di akhir zaman. Maka pastikan kita beriman. Tapi juga ada orang-orang yang nggak percaya. Nggak ada Dajjal. Imam Mahdi ada yang nggak percaya. Fiktif itu. Itu ngarang-ngarang, itu cerita-cerita. Tapi ketika kita nanti Pak Jedibia, kita mendapatkan hadis-hadis sahih, maka disitulah kita sebagai seorang mukmin wajib mempercayai. Wajib mempercayai. Karena banyak sekali hadis-hadis sahih yang berbicara tentang masalah Dajjal. Nah, apakah Dajjal itu beriman? Kalau dia beriman, pasti dia tidak akan memunculkan fitnah. Tapi ternyata dia memunculkan fitnah. Dan Allah memang mendesain nanti yang membunuh Dajjal itu adalah Nabi Isa. Dan termasuk nanti Nabi Isa juga minta kepada Allah agar Ya'juj dan Ma'juj itu dibinasakan. Nanti dibinasakan. Jadi dengan demikian bahwa kalau dia beriman pasti Allah tidak jadikan sebagai fitnah akhir zaman. Dan memang ini fitnah Dajjal sangat luar biasa. Dan kita mohon kepada Allah, insya Allah mudah-mudahan kita tidak pernah mengalami masa hadirnya Dajjal. Karena memang prolog-prolognya itu juga mengerikan, Pak. Kita bisa bayangkan, hadis-hadis sahih, sebelum Dajjal muncul itu nanti ada 3 tahun itu Allah menahan hujan. 1/3 itu yang Allah tahan. Tahun ketiga 2/3 Allah tahan. Hingga Allah nggak menurunkan hujan sama sekali. Ya, seluruh dunia. Itu tahun terakhir, Pak Ji. Apa yang saya sampaikan bisa dilihat dalam kitab namanya Huru Hari Kiamat karya Imam Ibnu Katsir. Itu beliau menjelaskan seperti itu, dan dalam kitabnya Mausu'atul Akhirah Syekh Mahir itu juga menjelaskannya. Dan ketika sudah tidak ada hujan, nanti kemudian Dajjal muncul, dan itu fitnah yang paling berat. Fitnah yang paling berat. Jadi kalau pertanyaannya Dajjal itu beriman atau tidak, maka sesungguhnya kemudian kita mengatakan dia tidak beriman. Kemudian tentang Masjid Quba, itu masjid yang ya memang Rasulullah SAW bangun pertama kali, yang unta itulah yang di mana dia itu berhenti di situ. Tapi nanti setelah itu Rasulullah SAW kan melihat populasi kaum muslimin di Madinah
nambah kemudian beliau membangun satu masjid namanya Masjid Nabawi. Jadi itu masjid kedua setelah Masjid Quba. Tapi yang pertama kali adalah Masjid Quba yang jaraknya sekitar 5 kiloan. 5 kilo kayaknya ya sekitar 5 kilo lah gitu ya. Iya kan? Jadi nggak terlalu jauh kalau dari masjid. Baik, saya kira ini Bapak cukup Bapak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji, silakan.